John, tadi gua abis ketemu sama teman lama gua. Kenapa lo nggak sekalian aja ke sini aja, John? Dia udah pulang, John. Lagian, gua nggak akan kenalin teman gua ke elu, John. Lah, emang kenapa? Ya, gua takut aja. Gua sama elu ke bawah sama arus dia. Ada-ada aja lo, John. Emang kenapa sama teman lo? Hampir seminggu 3 kali, dia ke tempat hiburan malam. Dia udah punya bini, tapi dia juga sering jajan di luar. Gua nggak tahu jelas dia kerjanya apaan. Yang pasti dia selalu punya banyak uang. Tapi yang bikin gua kesel, ketika kita lagi ngobrol, dia sibuk sama HP-nya. Tapi ada satu hal yang bikin gua aneh. Apaan, John? Dia rajin sholat. Dia juga malah rutin pengajian. Gua tahu dia dari lama, John. Kalau soal itu dia nggak berubah sampai sekarang. Itu sih nggak aneh, John. STMJ. Maksud lu, John? Sholat terus, maksiat jalan. Bisa aja lu, John. Itu yang jadi keresahan gua selama ini, John. Jadi, apa yang mau lo omongin? John, untuk apa sih kita sholat? Ya, gua tahu sholat adalah kewajiban. Sholat adalah perintah. Gua tahu, semua orang juga tahu itu. Oke, jadi apa yang belum lo tahu? Gini, John. Gua sering lihat orang-orang tuh pada sholat, pergi ke masjid, dan mereka ikut pengajian juga. Tapi gua juga sering lihat keseharian mereka tuh, ya nggak sesuai aja, John. Gua nggak tahu harus ngomongnya gimana. Sibuk amat hidup lu, John. Sampai sesering itu lu merhatiin orang lain. Nggak gitu maksudnya, John. Ya, gua ngerti maksud lu, John. Gini aja lah, gua bikin contoh yang gampang aja. Semoga lu bisa menjawab keresahan gua. Gua pernah dengar Sujiwo Tejo. Lu tahu kan? Lu pernah dengar juga kan? Ya, gua tahu. Nah, itu pas banget sama apa yang selama ini ada dalam isi otak gua, John. Sujiwo Tejo pernah ngomong, banyak orang yang sholat, tapi orang itu ketika sedang mengobrol dia malah main HP. Ya artinya kan orang kayak gitu gak beretika. Dan lebih parahnya lagi, banyak orang yang sholat tapi mereka korupsi. Nah, pernyataan itu pas banget sama apa yang menjadi keresahan gua selama ini, John. Oke, terus? Dan menurut gua, hal kayak gitu tuh hal yang sangat berbanding terbalik. Jadi ngapain juga mereka sholat kalau kelakuan mereka tuh jauh banget dari sholat. Gua nggak tahu mereka tuh gak sadar atau pura-pura buta. Oke, sekarang gua tanya sama lu. Lu sholat atau enggak? John, banyak kok orang-orang yang nggak sholat tapi mereka beretika. Mereka saling menghargai, mereka nggak korupsi, dan saling berbagi, saling menolong dan nggak saling menjatuhkan. Oke, sebelum gua lanjut, ini kita bahas semua orang atau bahas satu agama tertentu yang mewajibkan sholat? Kita bahas satu agama, John. Agama yang mewajibkan umatnya untuk sholat. Oke, John, gini. Sebelumnya, lu tahu nggak apa itu sholat? Gua nggak nanya arti atau makna dari sholat, karena bakalan panjang kalau dijelasin. Kita bahas poin dari keresahan lu aja. Ya, yang gua tahu sholat itu dilakukan 5 waktu dalam sehari. Oke, gua simpen dulu jawaban lu. Lu tahu nggak sholat itu ada berapa? Gua bukan nanya hukum. Ya, yang gua tahu sih secara hukum ada sholat wajib dan sholat sunat. Oke, itu secara hukum. Tapi di sini gua nggak bahas secara hukum karena semua udah tahu itu. Gua bahas dengan perspektif gua dan sedikit lebih mendalam. Oke. Gua jawab dulu pertanyaan gua tadi. Apa itu sholat? Sholat adalah mengingat. Oke. Dan ada berapa jenis sholat? Jawabannya hanya satu. Bentar. Kepala gua mulai muter nih, John. Santai aja, John. Jadi gini, yang tadi di awal lo bahas itu adalah orang-orang yang melakukan gerakan sholat yang dilakukan dengan fisik dan dengan mengikuti aturan-aturannya. Ingat, John, gerakan sholat, bukan sholat. Nah, mirisnya kita hanya terpaku sebatas gerakan saja, tanpa mengingat. Karena nggak bisa dipungkiri, ketika kita melakukan gerakan sholat, pikiran kita kemana-mana. Dan ketika kita melakukan gerakan sholat, pikiran kita lebih banyak mengingat-ingat hal yang bukan seharusnya kita ingat. Sampai sini lo ngerti nggak? Oke, gua mulai masuk nih, John. Jadi gerakan sholat itu dengan kata lain adalah gerakan untuk mengingat. Nah, lo ngerti. Jadi ketika kita melakukan gerakan sholat itu dengan mengingat yang seharusnya, maka setelah kita selesai melakukan gerakan sholat, otomatis dalam kehidupan sehari-hari, kita akan hidup beradab, menghargai diri sendiri dan orang lain, gak akan mau korupsi, gak akan nyakitin orang, gak akan ngerugiin orang, menjatuhkan orang, iri sama pencapaian orang, dan hal-hal buruk lainnya, gak akan tuh, John. Nah, kalau gitu, apa yang gua bilang tadi bener dong. Untuk apa kita sholat kalau kelakuan kita berbanding terbalik? Kita cukup lakukan hal-hal baik aja yang seharusnya. Nggak gitu, John. Itu sama aja, secara nggak langsung, lu menganggap kewajiban untuk sholat 5 waktu bisa dibeli atau ditukar dengan materi. Lu ngelakuin hal-hal baik apapun juga tanpa lu melaksanakan gerakan sholat 5 waktu, itu sangat kurang dari cukup, John. Bentar, kenapa gitu, John? Lu juga tahu jawabannya.
Lu tahu kan hukumnya sholat 5 waktu apa? Ya, gue tahu John, hukumnya wajib. Lu tahu kan siapa yang membawa dan mengajarkan agar kita sholat 5 waktu dalam sehari? Nabi loh John, bukan pemerintah. Lu pikir perintah sholat dari pemerintah? Iya juga sih John. Nah, makanya ketika lu nggak melaksanakan gerakan sholat 5 waktu dalam sehari, berarti lu udah melanggar hukum dan lu udah mengkhianati Nabi lu sendiri. Jadi ketika kita melakukan gerakan sholat, tapi kelakuan kita masih jauh dari hal-hal baik, gak apa-apa John. Bukan nggak apa-apa, paling tidak lu nggak melanggar hukum dan lu nggak mengkhianati Nabi lu sendiri. Dan sebenarnya ada rahasia di balik semua gerakan sholat itu dan pengaruh terhadap fisik kita. Pelan-pelan aja John, kedepannya lu bakal paham John. Setelah lu paham apa itu sholat, lu bakal ngerasain hidup yang sebenarnya. Dengan catatan, ya lu harus lakuin terus gerakan sholat 5 waktu itu, jangan sampai lu berhenti. Oke John, gua mulai kebuka nih. Jadi sekarang lu berhenti ngomong ngapain sholat kalau kelakuannya kayak begitu. Sama aja John, yang kelakuan baik tapi nggak lakuin gerakan sholat, dan yang lakuin gerakan sholat tapi kelakuannya buruk, nggak ada bedanya. Itu dijadikan orang malas sebagai pembelaan dan pembenaran diri aja. Mungkin gue terlalu sering melihat orang lain dibanding ngelihat diri gue sendiri, John. Gue sering melihat keluar daripada ke dalam. Nah, lu sadar sekarang. Oh iya, John. Kata lu kan ketika kita melakukan gerakan sholat, kita harus mengingat. Mengingat apa, John? Lu punya Tuhan nggak? Sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih, John?